Saudara-saudari, Injil kita pada hari ini diambil dari Injil Markus bab 7 ayat 14 sampai 23. Pada suatu hari Yesus memanggil orang banyak dan berkata kepada mereka, "Dengarkanlah aku dan camkanlah ini. Apapun dari luar yang masuk ke dalam seseorang tidak dapat menajiskan dia. Tetapi apa yang keluar dari seseorang, itulah yang menajiskannya. Barang siapa bertelinga untuk mendengar, hendaklah ia mendengar." Sesudah itu Yesus masuk ke sebuah rumah untuk menyingkir dari orang banyak. Maka murid-murid bertanya kepada Yesus tentang arti perumpamaan itu. Yesus menjawab, "Apakah kamu juga tidak dapat memahaminya? Camkanlah, segala sesuatu yang dari luar masuk ke dalam seseorang tidak dapat menajiskan dia, karena tidak masuk ke dalam hati, tetapi ke dalam perutnya lalu dibuang ke jamban. Dengan demikian Yesus menyatakan semua makanan halal." Yesus berkata lagi, "Apa yang keluar dari seseorang itulah yang menajiskannya. Sebab dari dalam hati orang timbul segala pikiran jahat, perzinahan, keserakahan, kejahatan, kelicikan, hawa nafsu, iri hati, hujat, kesombongan, kebebalan. Semua hal-hal jahat ini timbul dari dalam dan menajiskan orang." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara dan saudari terkasih dimanapun Anda berada, jumpa lagi dengan saya Romo Tedens dalam saluran Warta Kabar Sukacita. Semoga Anda semua dimanapun berada senantiasa dalam keadaan sehat dan bahagia. Setelah nasihatnya kepada orang-orang Farisi dalam bacaan kemarin, Yesus berbalik dan memohon kepada orang banyak yang berkumpul di sana untuk mendengar dan memahami ajarannya. Kita dapat membayangkan sikapnya yang tegas, mencerminkan keinginan hatinya, agar orang banyak tidak disesatkan oleh penguasa mereka. Yesus mengatakan bahwa bukan apa yang kita makan, tetapi bagaimana kita berbicara dan berperilakulah yang memiliki kekuatan untuk memuliakan Bapa atau menajiskan kita. Semoga kita menganggap kata-kata Yesus seserius yang dilakukan oleh para pendengar dan murid-muridnya dan merenungkannya serta bertobat. Saudara-saudari, para murid telah dipilih oleh Yesus untuk bekerja sama erat dalam misi. Dia mendedikasikan sebagian besar waktunya untuk membentuk mereka dengan perhatian khusus. Mereka memiliki hak istimewa yang unik untuk dapat meminta penjelasan yang lebih rinci dari Yesus tentang ajaran-ajarannya. Kita juga memiliki kemampuan untuk berbagi pengalaman intim dengan Kristus, karena melalui doa dan sakramen kita memiliki hubungan khusus dengan Dia dan dapat menyendiri dengan Dia. Pada saat menyendiri bersama Kristus ini, marilah kita mengajukan pertanyaan yang paling dekat dengan hati kita kepadanya. Saudara-saudari, Yesus tidak memberi kita ruang gerak ketika Dia memperingatkan kita terhadap perilaku yang dapat menodai jiwa kita dan memisahkan kita dari Bapa. Namun dengan kekuatan rasionalisasi kita, manusia masih bisa menjadi mangsa dosa-dosa itu. Untuk menghadapi itu semua kita perlu mengasihi Yesus. Kita berusaha untuk melawan cobaan ini dengan mengenakan perlengkapan senjata Kristus. Jadi berdirilah teguh dengan pinggangmu berikat pinggang kebenaran, berpakaian kebenaran sebagai pelindung dada, dan kakimu bersepatu dalam kesiapan untuk Injil perdamaian. Dalam segala keadaan, peganglah iman sebagai tameng untuk memadamkan semua panah api si jahat. Dan terimalah ketopong keselamatan dan pedang roh, yaitu firman Allah. Saudara-saudari, untuk memperkuat diri, maka kita hendaknya sesering mungkin menerima sakramen tobat, menerima ekaristi dalam misa sesering mungkin, dan meluangkan waktu untuk berdoa setiap hari. Tuhan Yesus memberkati dan menyertai Anda semua. Sabda Allah adalah kebenaran. Sabda Allah adalah kehidupan. Mari kita mencintainya, mari
kita menghayatinya. Ya Tuhan yang ku muliakan, sabdamu angkat resahku.